Assalamualaikum halo sobat Cooper, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Gatot Kaca dalam menumpas kejahatan para Kurawa. Selamat berpuasa dan tetap semangat ya guys. Yuk. Minggir, gue bilang. Minggir. Pada malam harinya mereka kembali ke markas. Yuda dirawat karena efek kekuatan Gatot Kaca yang merasuki tubuhnya. Dan Dananjaya pun mengutarakan niatnya untuk melakukan proyek Satria Dewa karena sekarang ada Yuda dan anggota lainnya sebagai pengganti Erlangga yang telah tiada. Kita harus menjaga rahasia. Identitas kita tidak boleh terlihat apapun, apalagi sampai ketahuan kita. Harus tetap underground. Di tempat lain, anggota Kurawa dipimpin manusia bertopeng tengah bersiap menggalang kekuatan untuk melancarkan aksinya. Manusia bertopeng ternyata membuat tugas untuk membunuh semua keturunan Pandawa dan mengambil jiwanya untuk membebaskan sang ketua bernama Aswatthama yang terpenjara di dimensi lain bernama Patala. Si pria bertopeng menemui Aswatthama dan mengeluarkan jiwa-jiwa Pandawa. Tampak rantai-rantai yang mengikat Aswatthama pun mulai melonggar dan hanya dibutuhkan dua elemen lagi, yaitu pusaka Braja Musti dan jiwa Yuda yang dikorbankan untuk membebaskan Aswatthama sepenuhnya. Pria bertopeng pun akhirnya bertemu dengan seorang bernama Beceng yang sangat menginginkan kekuatan yang berasal dari batu merah yang berada di dahi pria bertopeng tersebut, sehingga dengan kekuatannya itu dia bisa menjadi jawara sakti mandraguna. Dan kekuatan itu Musti yang berada di tangan anak Arka, gerbang penjara yang terakhir yang paling kau akan jadi lawan tak terkalahkan. Telah pemecah dunia 100 meter mengenaskan di latihan rutin pada polisi juga masih. Sementara itu telah diberitakan kejadian pembunuhan misterius lagi. Untuk mengetahui lebih dalam, Dananjaya CS menyamar menjadi anggota forensik dan langsung datang ke tempat kejadian serta membawa barang bukti ke laboratorium. Setelah diperiksa, korban ternyata memiliki gen Pandawa dan yang lebih membingungkan lagi, ditemukan pula fakta bahwa sang pelaku juga mempunyai gen Pandawa. Atas dasar itu, maka Yuda, Dananjaya, dan Agni menyuruh Ege untuk mengecek berdasarkan jejak terakhir sang pelaku berada dan ditemukan bahwa tempatnya berada di sebuah bangunan kosong yang sudah lama. Mereka pun pergi ke sana dan menemukan sebuah tas yang berisi foto yang setelah dicek Yuda itu adalah foto sang ibu Arimbi. Ditambah lagi ada informasi dari GG yang telah mengetahui identitas pelaku bernama Pandega. Yuda pun kaget dan mengakui bahwa orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Yot. Lalu film menceritakan di rumah Profesor Arya, Nathan teman Agni yang selama ini menyukainya datang bersama kedua orang tuanya dengan maksud melamar Agni. Tapi Agni kelihatan ragu dan tidak memberikan jawaban pasti pada Nathan. Bisa kasih jawaban. Jawaban semakin baik. Kaget ya? Setelah kedua orang tua Nathan pulang, Yuda datang dan menimbulkan kecurigaan pada Nathan bahwa di antara Yuda dan Agni telah ada hubungan spesial. Terbakar api cemburu yang membabi buta, dia pun emosi dan menyerang Yuda. Tapi Agni menenangkan suasana dan Nathan pun pergi seraya mengancam Yuda. Kemudian Agni mengajak Yuda untuk bertemu ayahnya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan Yuda, Profesor Arya kemudian mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat banyak benda-benda pusaka di dalamnya. Ini pusakanya Kresna kan, Prof? Ayah. Semua yang di ruangan ini
lalu menunjukkan sebuah buku yang isinya tentang kebangkitan sosok jahat bernama Aswatama dengan ditukar 100 jiwa Pandawa sebagai korbannya. Tapi menurutnya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat. Tapi Yuda tiba-tiba menunjukkan pusaka Braja Musti dan menjelaskan dengan adanya pusaka itu maka Aswatama bisa segera bebas dari kurungan. Itu pusaka luar biasa. Lalu Profesor Arya menunjukkan sebuah pusaka berupa panah dan dipercaya bisa melindungi Agni. Tapi begitu disentuh, Agni tiba-tiba pingsan. Yuda pun berniat membawanya ke rumah sakit, tapi tiba-tiba ada telepon masuk dari GG memberitahukan bahwa markasnya sedang diserang Kurawa. Sementara itu di markas, para Kurawa menyerang Dananjaya dan membuat panik semuanya. Ibu Ratmi mencoba melawan dengan ala kadarnya, namun akhirnya mereka bertiga pun bisa ditawan oleh para Kurawa. Serangan itu dipimpin oleh Beceng yang berniat mencari Yuda dan hendak menawannya. Lu temen anaknya Rimbi. Di mana dia sekarang? Tak selang berapa lama sosok Yuda datang hendak menolong Dananjaya dan kawan-kawan. Beceng pun menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Yuda. Dengan kemampuan yang sudah meningkat, Yuda secara mudah bisa mengalahkan anak buah Beceng. Yang gua suka. Kini giliran Beceng yang tampak sumringah saat akan menghadapi Yuda. Beberapa menit keduanya saling beradu jurus dan di luar dugaan Beceng terdesak dan kalah oleh Yuda. Anak Aswatama. Coba lo sebutin. Siapa nama? Lo gak akan tahu. Ge. Saat Yuda bertanya pada Beceng tentang siapa yang jadi bos mereka, tiba-tiba dari kejauhan pria bertopeng muncul. Tapi anehnya pria bertopeng tersebut menghindari Yuda dan malah menyerang Beceng. Hal itu tak dibiarkan Yuda, dia pun terus menyerang pria bertopeng hingga akhirnya Yuda memukul wajah pria tersebut dan membuat topengnya terlepas. Dan ternyata dia adalah Pandega, ayah Yuda. Sesaat Yuda mau menghabisi Pandega, dia pun diberitahu GG bahwa pria tersebut adalah kelompok pelindung Pandawa. Dan dari pertemuan itu, Pandega pun menyadari bahwa anak muda yang ada di depannya adalah Yuda, anaknya yang disangka sudah wafat bersama istrinya dulu. Masih kecewa dengan ayahnya, Yuda pun mengabaikannya dan pergi menolong Dananjaya yang terluka. Tapi Dananjaya menyuruh pergi untuk melindungi seluruh gen Pandawa. Ayo kita ke rumah sakit. Perlu pikirin soal kita. Bahwa lo pergi karena Yuda pun teringat dengan Agni. Dia pun segera pergi ke rumah Profesor Arya. Ketika sampai, Profesor Arya dan Agni sudah tidak ada. Yuda hanya menemukan Queen yang pingsan. Sekilas dia melihat foto wallpaper hadiah HP Queen, yaitu simbol yang terdapat di sebuah lemari milik Profesor Arya. Dia pun segera memeriksa dan menemukan sebuah topeng yang selalu digunakan oleh pelaku pembunuhan misterius itu. Hal itu membuat Yuda kaget. Sesaat kemudian Pandega datang seraya menjelaskan bahwa Profesor Arya adalah sahabat dekatnya yang dulu membantu memotong tali pusar dengan benda pusakanya saat Yuda dilahirkan. Arya dulu sama-sama Yuda Pandama. Saya membantu sahabat saya, Sus. tidak. Pusaka Konta Wijaya Danu. Kemudian Pandega menjelaskan alasan kenapa dia pergi, karena untuk menghindari keluarganya dari ancaman Kurawa. Walaupun kenyataannya Kurawa mengetahui keberadaan keluarganya dan mengira Arimbi dan Yuda sudah binasa. Pandega memperlihatkan pusaka Braja Denta dan memberitahukan apabila pusaka itu disatukan dengan Braja Musti maka bisa membuka portal ke dimensi Patala di mana Aswatama dipenjara. Kedatangan mereka disambut oleh Beceng dan anak buahnya. Tak menunggu lama, dua kubu ini pun bertarung di dalam gua tempat Aswatama dikurung. Yuda dengan kemampuannya bisa merobohkan anak buah Beceng dan bersama dengan Pandega mengeroyok Beceng yang cukup tangguh menghadapi mereka berdua.
Pandega menyuruh Yuda untuk menolong Agni dan menghadapi Beceng sendirian. Di sisi lain, Agni dalam keadaan sudah dirantai dan pingsan. Begitu tersadar, dia melihat Profesor Arya sedang berada di depannya. Agni pun tersadar dan tidak menyangka mengetahui bahwa selama ini ayahnya lah kaki tangan Kurawa dan membunuh para keturunan Pandawa yang jiwanya diserahkan untuk Aswatthama. Dengan dingin, Profesor Arya menjelaskan bahwa ia bersama istrinya adalah kelompok pelindung Pandawa yang ditunjuk pemerintah. Tapi ada beberapa pihak yang menentangnya dan membuat dia diserang oleh sekelompok orang yang membuat dia lumpuh dan istrinya tewas. Atas semua kecewaannya itu, Profesor Arya berbalik arah menjadi pendukung Kurawa dan menjadi kaki tangan Aswatthama dan membalaskan dendamnya dengan cara melenyapkan semua keturunan Pandawa yang ada di muka bumi ini. Yuda pun datang dan langsung menyerang Profesor Arya karena sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Tapi kemampuan Profesor Arya masih bukan tandingan Yuda. Dengan ajian saktinya, Yuda dibuat tidak berkutik. Begitupun dengan Pandega yang terdesak oleh Beceng hingga tubuhnya terlempar ke dalam kolam dekat Profesor Arya berada. Mengetahui hal itu, Profesor Arya memerintahkan Beceng untuk segera menghabisi Yuda dan Pandega. Tapi sekonyong-konyong di luar dugaan, Beceng menusuk Profesor Arya dan mengambil pusaka di dahinya sehingga membuat sang profesor terluka parah. Hal itu sengaja dilakukan atas perintah Aswatthama sendiri yang tidak menginginkan turunan Pandawa untuk terus berada di kelompoknya. Kekuatan dari batu merah itu pun merasuki tubuh Beceng dan membuatnya lebih kuat dan sakti. Dalam keadaan terluka dan mendekati ajalnya, Profesor Arya meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan selama ini. Dia pun meminta Yuda untuk mempercepat kematiannya karena dia lebih merasa terhormat bila wafat oleh seorang Pandawa. Agni pun mencegah Yuda untuk melakukannya, tapi dengan terpaksa Yuda pun mengakhiri hidup sang profesor dengan diiringi tangis kesedihan Agni. Sementara itu, Beceng yang semakin kuat menantang kembali untuk bertarung. Yuda yang sudah diliputi kemarahan menyerang Beceng lagi. Melihat Yuda tidak mampu mengalahkan Beceng sendirian, Pandega pun ikut membantu, tapi naasnya dia pun harus jadi korban keganasan Beceng yang semakin terlihat kekuatannya. Tampak tubuhnya sudah mengeluarkan energi dan membentuk baju perisai. Sebelum wafat, Pandega menyerahkan pusaka Brajadenta pada Yuda. Dengan cepat Yuda pun mengaktifkannya dan terjadilah reaksi di mana tubuh Yuda pun mulai mengeluarkan perisai atau armor hingga terbentuk menjadi sosok Gatot Kaca yang gagah perkasa. Dengan kesedihan, Yuda pun mengejar Beceng yang terbang ke angkasa. Diperlihatkan adegan ala-ala film Superman dan superhero Hollywood lainnya yang menurut saya cukup seru untuk dinikmati dan jauh melebihi special effect film Ultraman Leo. Pertarungan kedua satria beda karakter ini berlangsung alot dan seimbang. Hingga di tengah pertarungan, entah bagaimana caranya, Dananjaya bersama lainnya telah berada di sana. Dananjaya sampai Ibu Meripat ikut membantu menyerang Beceng. Hingga suatu ketika Agni melemparkan panah pusaka dan digunakan Yuda untuk menyerang Beceng. Alhasil, Beceng pun akhirnya terluka dan dapat dikalahkan. Sosok Aswatthama pun perlahan lenyap entah kemana. Orang Pandawa.
Rasanya kayak balik lagi ke rumah. Aku di tangan kamu, hati aku berontak untuk melindungi alam semesta. Dan Nih, Setelah semuanya usai, Yuda dan yang lainnya tetap menjadi sebuah tim dengan membawa tujuan menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan para Kurawa.